Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Digi Learning Teaching Tutorial. Oke, di video kali ini bersama saya Fajar, kita akan mempelajari salah satu tenses yang ada di bahasa Inggris. Tenses ini tentunya tenses dasar ya untuk belajar tenses-tenses yang lain. Jadi kita perlu memahami tenses ini terlebih dahulu sebelum masuk ke yang lain. Okay. This is simple present. Simple present is used in our daily activity actually. For example, like I go to school 6 days in a week, or I work every day, or she sings twice a week, for example, or what else? I eat rice twice a day. So, jadi kalimat ini digunakan untuk kegiatan di waktu sekarang. In this time. Today, for example, I speak English today. Seperti saat ini, saya berbicara bahasa Inggris. I speak English today. Kemudian ada hari ini, minggu ini, dan lain-lain ya. Bulan ini, tahun ini. Atau berulang. Berulang itu yang tadi, yang 2 kali 1 hari, misalkan 2 kali seminggu, atau bahkan setiap hari ya. 1 tahun sekali Independent Day, Hari Kemerdekaan Indonesia, atau ulang tahun kalian ya, 1 tahun sekali. Dan gak mungkin 2 tahun sekali ya ulang tahun kalian. Oke, kemudian tenses ini juga digunakan untuk pertama general truth. Itu general truth adalah fakta umum, di mana ini suatu hal yang secara umum diketahui ya oleh banyak orang. Misalkan 1 tahun ada 12 bulan. Itu umum satu dunia ya. In this world, the months are only 12 months in a year. Jadi saya belum menemukan sampai saat ini, belum menemukan 13 bulan dalam 1 tahun atau bahkan kurang dari itu ya. Kemudian matahari terbit dari timur. The sun rises or shines from east. Yang selanjutnya adalah habitual action atau kegiatan berulang. Nah, kegiatan berulang ini yang tadi saya jelaskan pada awal-awal ya. Aku belajar bahasa Inggris setiap hari nih, ini setiap hari. Ini bisa setiap hari, bisa misalkan dalam 1 hari hanya 2 kali, atau dalam 1 minggu hanya 2 kali. Yang pernah kursus bahasa Inggris pasti tahu ya. Biasanya ada yang macam-macam. Ada yang 1 minggu itu 5 hari, ada yang 1 minggu itu 2 hari. Macam-macam ya. Untuk kegiatan yang berulang. Contohnya kalian misalkan sekolah ke hari ini, sekolah kalian dari Senin sampai Sabtu misalkan, berarti kan 6 hari dalam 1 minggu. So you go to school 6 days in a week. Oke, kemudian di sini kita memiliki formulasi atau struktur bahasanya. Jadi ini adalah kunci dari bagaimana merangkai kata-kata menjadi kalimat. Nah, itu penjelasan tentang waktunya ya dan penggunaannya. Sekarang kita ke formulasi. Di sini ada 4 kategori, bukan 4 kategori, 4 poin. Pertama adalah positif, negatif, interrogatif, dan negatif interrogatif. Subjek plus verb 1 plus SIS plus objek. Hanya seperti itu, karena sesuai dengan namanya simple present ya, simple banget. Hanya subjek, verb, dan objek. Nah, di sini ada subjek. Subjek dibagi 2. Jadi jangan skip video ini ya, agar pembelajarannya mantap ya. Kemudian pembelajarannya utuh. Subjek ini terdiri dari plural dan singular. Plural are you, we, they, kemudian singular he, she, it. Kemudian verb 1, di sini ada SIS. Kita buletin dulu. Nah,
verb 1 ini ditambahkan s atau is apabila subjeknya tunggal atau singular. Misalkan yang tadi ya, I go to school every day. Karena I termasuk subjek plural, jadi tidak ditambahkan s atau is. Tapi berbeda apabila subjeknya singular, salah satu dari he, she, it. Misalkan dia laki-laki atau dia perempuan deh ya. Dia perempuan pergi ke sekolah setiap hari. Berarti verb satunya harus ditambahkan s atau is. Nah, karena pergi, kata kerja pergi, go, di belakangnya adalah o, maka kita tambahkan is. She goes to school every day. Kemudian di kalimat negatif. Negatif ini ada subjek do, does, not, verb 1, objek. Ini do dan does. Fungsinya sebagai auxiliary. Jadi dia bukan verb ya. Dia sebagai auxiliary. Nah, do atau does ini tergantung dari subjeknya. Apabila subjeknya plural, maka auxiliary-nya menggunakan do. Plural itu lebih dari satu ya. Are you with they atau lebih dari satu. Apabila subjeknya does, maka auxiliary-nya menggunakan kebalik ya. Apabila subjeknya singular, he, she, it, maka auxiliary-nya menggunakan does. Kemudian tambahkan not, jangan lupa ya. Dan ini do atau does sebenarnya bisa digabung dengan not. Dia jadinya, kita tulis ya, do menjadi don't dan does menjadi doesn't. Oke. Selanjutnya ada kalimat interrogatif. Ini kalimat interrogatif ya. Pertama do atau does sebagai auxiliary, kemudian subjek, verb 1, objek. Dan terakhir adalah kalimat negatif interrogatif. Ada don't, doesn't, subjek, verb 1, objek, and question mark. Tanda tanya ya. Jangan lupa pakai tanda tanya. Nah, Mister, ini kan ada dua kalimat pertanyaan. Kata saya teh iya. Ada dua, terus apa? Apa sih perbedaan dari interrogatif dan interrogatif negatif? Oke. Perbedaannya cukup simpel. Untuk yang ini, misalkan kita menggunakan auxiliary do. Yang pertama interrogatif, itu kita menanyakan sesuatu tanpa penekanan ya. Kita menanyakan sesuatu tanpa penekanan, misalkan, apakah kamu memiliki ini marker? Apakah kamu memiliki spidol ya? Ini spidol di Indonesia disebutnya. Do you have marker? Apakah ya? Hanya apakah. Yang kedua, kalimat pertanyaan yang kedua yang ini negatif interrogatif itu lebih ke penekanan. Misalkan kamu tahu nih, teman kamu itu misalkan punya pulpen. Teman kamu punya pulpen, misalkan ya. Kemudian teman kamu itu minjem pulpen sama kamu. Nah, tentunya kalian akan bertanya-tanya kan, bukannya dia itu punya pulpen kan? Nah, bukannya dia punya pulpen, kita bisa menggunakan yang ini. Jadi ini lebih digunakan lebih untuk penekanan ya. Don't you have a pen? Bukankah kamu memiliki sebuah pulpen? Begitu ya. Jadi perbedaannya di situ. Apakah kamu memiliki marker atau pulpen? Dan yang ini, bukankah kamu memiliki pulpen atau marker ya? Nah, ini penjelasan keterangan
penggunaan waktu dan lain-lain, dan juga formulasinya. Oke, sekarang kita lanjut ke subjek dan objek. Hujan gede ya di sini. Di sini hujan gede. Oke, tadi kita sudah membahas tentang penjelasannya, kemudian apalagi formulasi ya, dan penggunaan waktunya. Tadi ada dua poin, yaitu habitual action dan general truth. Nah, di sini kita lihat ke subjek dan objek dulu. Jangan dulu ke sini karena ini yang tadi. Kita lihat subjek dan objek dulu. Subjek dikategorikan menjadi dua kategori. Pertama, I, you, we, they. Aku, kamu. Kamu itu bisa satu ya, kamu seorang, atau kamu kalian. Jadi bisa satu, bisa dua orang ya. Bisa satu atau lebih dari satu. We, kita. Kita juga bisa menjadi kami. Misalkan begini, saya dan kamu adalah kita. Tapi ketika saya bilang saya dan dia, berarti saya bisa bilang kami ya, karena tidak termasuk kamu. Kemudian they, mereka. Ini I, you, we, they yang 4 ini dia masuk kategori plural atau jamak ya. Nah, auxiliary-nya kita menggunakan do sebagai auxiliary. Di mana sih do? Tadi kita temukan do pertama kali di kalimat negatif ya. Kemudian kita juga punya he, she, it. He, she, it dia masuk kategori singular atau singular atau tunggal. Dan menggunakan auxiliary does. Oke, yang tadi you itu bisa kamu seorang atau bisa kalian ya. Kalian itu berarti lebih dari satu. Misalkan kamu sama teman kamu tuh, berarti saya bisa nyebut kamu sama teman kamu itu sebagai kalian. Kemudian we, kita atau kami. Yang tadi saya sebutkan perbedaannya, kita, saya dan kamu adalah kita. Ya. Saya dan dia tidak termasuk kamu adalah kami. Jadi berbeda ya. Kemudian they, mereka itu sudah tentu kita nggak masuk ya. Kamu dan saya tidak masuk kelompok mereka, misalkan kelompok dia dan dia gitu kan. Itu mereka, he dia laki-laki, she dia perempuan. It itu untuk benda ya, selain manusia. Kemudian noun. Noun ini untuk kata benda. Oke, Mister. He dan she. Ini kan sama dia. Sama-sama dia. Oke. Di bahasa Indonesia memang tidak terdapat dia laki-laki atau dia perempuan ya. Biasanya langsung dia. Tapi di bahasa Inggris ada sebutannya masing-masing. Untuk yang laki-laki he, dan untuk yang perempuan she. Yang it untuk selain manusia ya. Misalkan anjing, kucing, mobil, rumah, kamera yang saya gunakan hari ini, kemudian whiteboard, kemudian ini marker dan lain-lain ya. Apakah tadi kan disebutkan selain manusia, tapi apakah misalkan yang ada pada tubuh kita, misalkan jari, ini satu kan jarinya, apakah ini bisa masuk ke it? Tentu bisa, karena jarinya hanya satu, begitu. Itu ya. Dan ini pun benda ya masuknya, benda, kecuali manusia secara utuh nggak bisa disebut it. Kemudian nih di objek
Di objek ini kita memiliki me, you, us, them, him, her, dan it, ya. Me untuk objek I, you untuk you, tetap ya, you. Kemudian us ini bacanya as, bukan us ya, atau bukan use, atau bukan us ya. Ini bacanya us. Ini kemudian ada them, kemudian ada him, her, dan it. Dan yang terakhir adalah noun. Oke. Bagaimana cara kita membuat sebuah kalimat utuh ya dengan formulasi yang tadi? Karena subjeknya terbagi menjadi dua, kemudian ada objek. Kemudian di verb juga di sini ada s atau is. Bagaimana cara kita membuat kalimat simple present tense? Ini simple banget ya. Hanya subjek, verb 1, s, is, dan objek. Yang perlu kita lakukan adalah pertama menghafalnya. Yang kedua memahami dulu. Yang pertama memahami dulu. Kemudian yang kedua kita hafalkan formulasinya dan penjelasannya. Yang ketiga kita terapkan di kegiatan sehari-hari. Itu triknya ya. Oke, kita coba membuat satu kalimat ya. Karena di sini ada s dan is. Di kalimat positif terlebih dahulu. Subjeknya misalkan I. Karena berulang, misalkan saya dulu belajar bahasa Inggris di kampus Inggris. Setiap hari ya, saya belajar setiap hari. Di tempat kursusnya Senin sampai Sabtu, tapi hari Minggunya saya manfaatkan belajar di tempat di kos-kosan ya. Misalkan aku belajar bahasa Inggris setiap hari. Nah, kita analisa dulu. Pertama adalah waktunya. Kalau misalkan mau mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, karena kita nggak bisa translate satu-satu ya. Aku I, kemudian belajar study, kemudian bahasa Inggris English, ini everyday. Kita nggak bisa satu-satu. Karena khawatirnya yang tadi itu ketika subjeknya singular, he misalkan he study English everyday, nggak bisa ya. Karena sudah ada rumusnya. Kita analisa, yang pertama adalah waktu. Di sini ada setiap hari. Ini sebagai adverb. Adverb of time ya. Adverb of time. Ini analisa waktunya. Karena di sini ada setiap hari, otomatis dia masuk ke tensi 1. Karena tadi penjelasannya pun digunakan untuk kegiatan yang berulang atau setiap hari ya, atau yang hari ini. Pertama, kemudian yang kedua, aku. Dia sebagai subjek. Belajar sebagai verb 1, bahasa Inggris sebagai objek. Atau misalkan kalian tidak perlu menambahkan setiap hari juga nggak apa-apa ya, karena sesuai dengan formulasinya dan namanya simple present, jadi simple banget. Cuman subjek, verb, dan objek. Untuk penambahan adverb itu sesuai dengan kegiatannya ya. Opsional. Nah, di sini ada aku belajar bahasa Inggris setiap hari. Aku subjeknya adalah I, kemudian verb 1 dari belajar adalah study. Kemudian bahasa Inggris English. Cukup English ya untuk bahasa Inggris, jadi nggak perlu penambahan English language.
nggak perlu ya, cukup English. Kemudian di sini ada penambahan optional adverb of time yaitu every day. Nah, itu ya. Ini untuk yang positif. Kemudian bagaimana dengan yang negatif? Tadi negatif subjek dulu, kemudian do. Oh, sebelum kita ke negatif, sorry ya. Sebelum kita ke negatif, kita ke positif ya. Ini contoh pertama kalimat positif dengan subjek plural yang ada di plural. Kemudian yang kedua adalah contoh kalimat positif dengan subjek singular. Misalkan kita menggunakan dia perempuan. Dia perempuan berbicara bahasa Inggris. Oke. Dia perempuan berbicara bahasa Inggris. Nah, kita analisis juga ya. Karena di sini nggak ada time signal. Jadi kita ini bisa tensi 1 atau tensi 5, present atau past. Karena di sini kita belajar present, jadi kita gunakan tensi 1 aja. Dia perempuan, kita tulis she. Kemudian verb 1 dari berbicara adalah speak. Oke. Speak. Kita lihat lagi di sini. Positif subjek verb 1 SIS. Jangan lupa ya. SIS. Apa sih maksud SIS? Nih, ketika subjeknya singular, maka verb satunya ditambahkan S atau IS. Speak di sini kita tambahkan S ya. Jadi hanya speaks. She speaks English. Dan singular atau subjek. Kemudian yang ini adalah verb 1 SIS, yang ini adalah objeknya. Begitu. Itu contoh kalimat positif. Kemudian, Mister bagaimana dengan kalimat negatifnya dan lain-lain. Oke. Kita buat 4 kalimat ya. Kita buat 4 contoh kalimat positif, negatif, interrogatif, dan negatif interrogatif. Positif dulu. Kalimatnya kita samakan agar lebih mudah. Dia perempuan berbicara bahasa Inggris. Atau saya aja ya, aku berbicara bahasa Inggris, I speak English. Atau you speak English? Do you want to speak English? Yes. Kalimatnya adalah aku berbicara bahasa Inggris. Oke. Positif, I speak English. Kemudian ini untuk singular, she speaks English. Kemudian negatif, I, subjek I menggunakan auxiliary do, ya.
I do ditambahkan not speak English. She does not speak English. Kemudian lanjut ke kata tanya atau interrogatif. Interrogatif, ingat ya, auxiliary-nya di depan, do atau does-nya di depan. Karena subjeknya adalah I, jadi kita menggunakan do. Do I speak English? Yes, I do. Jawabannya yes, I do. Dan untuk singular, does she speaks English? Dan yang terakhir adalah negatif interrogatif. Ini penekanan ya. Don't I speak English? Dan doesn't she? Nah, kita sudah memiliki beberapa contoh kalimat yang mana dia perempuan ya. Yang mana ini subjeknya berbeda, yaitu subjek plural dan subjek singular. Kalimat positif, I speak English. She speaks English. Jangan lupa pakai S ya. Kemudian negatif, I do not speak English. Tanpa penambahan S di belakang sini. Kenapa tanpa S? Karena sudah ada do sebagai auxiliary. Kemudian she does not speak English. Dan ini do not itu bisa digabung. Dan does not itu bisa digabung menjadi don't dan doesn't ya. Kemudian di sini juga tidak ditambahkan s atau is ya, karena sudah ada do atau does sebagai auxiliary atau sebagai cirinya ya, bahwa ini adalah tenses 1. Kemudian yang ketiga adalah interrogatif, do I speak English? Ini juga tanpa penambahan s atau is. Tanpa penambahan s atau is ya di sini pada verbnya, karena sudah ada auxiliary. Do I speak English? Does she speak English? Kemudian terakhir adalah don't I speak English dan doesn't she speak English. Oke. Itu dia materi tentang subjek dan objek dan juga beberapa contoh kalimatnya. Jangan lupa ya, ini semuanya kalian tulis di buku tulis. Karena nanti ini akan berlanjut 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, setelah ini kita punya satu lagi ya. Karena di sini ada penambahan s atau is, sedangkan yang baru kita ketahui yang di sini hanya baru s-nya aja. Oke, nanti kita bahas. Oke ya. Tadi kita membahas tentang penjelasan, kemudian penggunaan, formulasi, dan lain-lain. Sekarang di sini ada SIS. Nah, SIS ini digunakan hanya oleh pertama subjek he, kedua subjek she, kemudian it, dan noun pada kalimat positif only ya, hanya pada kalimat positif dan subjek singular. Kemudian ada SS, SH, CH, XO. Nanti kita bahas di sini ya. Kemudian ada konsonan Y, I, IS. Konsonan ini dia adalah huruf mati. Y di sini huruf Y pada verb itu. Apabila sebelum Y-nya konsonan, maka Y-nya berubah menjadi I dan tambahkan IS. Contohnya cry,
Nih, sebelum huruf Y ini ada huruf R, yang mana R ini masuk ke kalimat huruf mati. Otomatis Y-nya berubah menjadi I dan ditambahkan IS. Nah, ini sebaliknya, yang vokal sebelum huruf Y ada huruf vokal atau huruf hidup ya. Tinggal ditambahkan S doang. Contoh, play. Sebelum Y dia ada A, yang mana masuk ke huruf hidup. Jadi tinggal ditambahkan S. Kemudian di sini ada SS, CH, SH, X, O, Y. Apa maksudnya? Yang verbal ya, kata kerja, verb, yang terdapat huruf-huruf tersebut di belakangnya. Misalkan possess, SS, tambahkan IS menjadi possesses. CH, watch, tambahkan IS menjadi watches. SH, di push, tambahkan IS menjadi pushes. X ada mix, tambahkan IS menjadi mixes. O, go menjadi goes karena tambahkan IS ya, nggak jadi goose tapi goes. Kemudian ada study dan play. Ini yang Y ini dia khusus kita gunakan rumus yang ini dua. Oke, itu dia materi pembelajaran tentang tesis 1 simple present bersama saya Muhammad Fajar Siddiq. Jangan lupa tetap tonton dan nantikan video-video selanjutnya hanya di Digi Learning Teaching Tutorial SMA PGRI Ranca Ekek. Itu aja. Udah ya, nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.